Assalamualaikum, halo Rek. Jadi saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis lagi. Karena kemarin sudah reaksi terang, sekarang adalah reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Kelvin. Nah, kenapa sih disebut dengan siklus Kelvin? Ternyata siklus ini ditemukan oleh Melvin Kelvin. Nah, siklus Kelvin atau reaksi gelap terjadi di dalam stroma kloroplas pada siang hari dengan tidak menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi utama, tetapi menggunakan ATP dari hasil reaksi terang. Kemudian juga menggunakan NADPH dan juga karbon dioksida dari udara. Nah, tahap-tahap reaksi gelap ini ada 3. Yang pertama, fiksasi karbon dioksida, yakni pengikatan karbon dioksida. Yang kedua, reduksi senyawa PGA. Dan yang ketiga adalah regenerasi RUBP. Nah, untuk masing-masing tahapannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah fiksasi karbon dioksida. Karbon dioksida diambil dari udara dan juga bergabung dengan ribolusa bifosfat atau RUBP diikat oleh enzim Rubisco. Kemudian dari peristiwa ini akan menghasilkan molekul dengan 6 atom karbon yang sifatnya tidak stabil. Kemudian molekul tersebut kemudian dipecah menjadi 12 molekul asam fosfogliserol atau PGA. Selanjutnya dilanjutkan dengan reduksi senyawa PGA, yakni PGA menerima fosfat dari ATP. Kemudian dari peristiwa tersebut terbentuk senyawa 1,3-bifosfogliserat. Dari 1,3-bifosfogliserat direduksi oleh ATP dan NADPH menjadi fosfogliseraldehid atau PGAL. Nah, PGAL ini adalah bahan untuk pembentukan glukosa dan RUBP. Selanjutnya yang terakhir adalah regenerasi RUBP, yakni senyawa PGAL ini akan diubah kembali menjadi RUBP. Oleh siapa? Oleh ATP. Nah, sebelum regenerasi senyawa RUBP ternyata ini ada 2 molekul dari fosfogliseraldehid ini yang diubah menjadi 1 molekul glukosa sebagai hasil dari siklus Kelvin atau siklus gelap atau reaksi gelap. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai struktur kloroplas. Nah, bicara tentang fotosintesis, maka kita juga harus membahas mengenai tempat fotosintesis tersebut. Nah, struktur kloroplas sebagai berikut. Ini adalah gambar awal dari kloroplas. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagian-bagiannya, kurang lebih ada 12 bagian ya, berdasarkan gambar. Nah, kemudian yang pertama adalah membran luar. Ini mengatur keluar masuknya bahan padat atau cair pada bagian ini ke dalam kloroplasnya. Yang kedua, ruang antar membran. Terdiri 2 membran mitokondria yang masing-masing memiliki 3 lapis membran. Membran bagian dalam berperan sebagai pembatas antara stroma dan sitosol. Kemudian yang keempat, DNA berperan dalam replikasi kloroplas dan membantu proses pembelahan sel. Yang kelima, lumen menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Dan yang terakhir adalah membran tilakoid. Nah, membran tilakoid ini tersusun dari kantung-kantung pipih. Nah, membran tilakoid ini berbeda dengan tilakoid ya. Kalau membran tilakoid ini terletak di dalam membran dalam dan disusun dalam tumpukan yang berhubungan bersama dengan stroma dan lamela. Selanjutnya adalah lamela. Nah, lamela sendiri adalah kerangka dari kloroplas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah plastoglobula. Senyawa kimia yang ada di dalam kloroplas tersusun atas lapisan-lapisan berbentuk globul. Selanjutnya tilakoid. Nah, bertugas untuk menangkap cahaya matahari dan juga terjadinya reaksi terang. Yang ke-10 adalah stroma, merupakan cairan yang ada di luar tilakoid. Ini adalah tempat terjadinya reaksi gelap dan juga sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Yang ke-11 adalah ribosom sebagai tempat pembentukan dan sintesis protein. Dan yang ke-12 adalah grana. Grana merupakan tumpukan tilakoid dan juga merupakan tempat reaksi terang. Jadi di dalam kloroplas reaksi terang dan gelap itu tempatnya berbeda. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.